Saya iya, tapi pas nasihat pernikahan bukan saya. Gelas. Ngeles matamu. Dapat aku dapat kan? Saya kebetulan kalau disuruh nasihat pernikahan senang, apalagi kalau tapi Pak santai saja. Saya punya suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Insya Allah saya tidak akan menikah lagi, kecuali kepepet. Tapi santai Bu, istri saya sudah siap untuk dimadu. Abah, saya siap dimadu. Syaratnya asal Abah mau diracun matamu. Kan saya bilang, saya itu kan jarang khutbah Jumat. Paksa suruh khutbah Jumat karena diperintah sama mertua saya. Kamu sekali-kali khutbah. Siapa? Saya khutbah. Waktu itu pas hari ibu. Saya ambil satu hadis, hormati ibumu, bapakmu. Pulang Jumatan anak saya tanya, Abah, siapa yang harus dihormati? Ibu, bapak. Anak gantian saya tanya, bapaknya berapa Dek? 1, ibunya 3. Berarti bapak 1, ibunya 3. Sudah, kamu sana pulang ketemu ibumu bilang, bapak 1, ibunya 3. Pulang istri saya potong-potong terong, masa untuk santri. Anak saya matur, Bu, kata Abah tadi di masjid, bapak 1, ibunya 3. Kenapa Abah kok ibunya cuma 1? Istri saya jawab, Dek, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3, caranya gimana Dek? Ya dipotong-potong Bu. Langsung saya mundur alon-alon. Akhirnya di hari yang disepakati, saya berangkat ke Surabaya. Beliau menikahkan anaknya di Surabaya. Saya ceramah nasihat pernikahan. Saya sampaikan bla 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 bla. Wahai Ananda, nikah itu senang, tapi tolong jangan senang menikah. Wahai engkau istri, ya Kiai, apakah engkau senang menerima mas kawin? Senang Kiai, tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh perempuan. Apa? Mas kawin lagi. Maka para bujangan segeralah menikah, karena menikah itu membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah goblok. Barokah bayi. Aduh, angel. Ampun. Kamu jangan bilang jalan bayi. Aku udah 2 minggu gak ketemu istri. Subhanallah, kopinya sangat. Ada susunya. Nah, kan cerita Bapak Ibu, saya pulang. Seminggu kemudian Kapolda datang ke pondok saya. Gus, terima kasih ya kemarin mau hadir di acara nikahan anak saya. Ini sedikit oleh-oleh untuk Gus Miftah. Saya dikasih uang 25 juta. Saya bilang sama Kapolda waktu itu, Jenderal mohon izin, uang saya terima tapi tidak saya pakai sendiri. Lah untuk apa Gus? Saya mau bangun masjid. Boleh nggak uang 25 juta ini saya jadikan modal untuk bangun masjid? Kapolda bilang, oh Gus Miftah mau bangun masjid? Iya Jenderal. Sudah saya tambahin 25 juta lagi. Akhirnya genap 50 juta. Uang saya akhirnya 50 juta kembali setelah diuntal oleh Codot rahimahullah. Ini artinya apa? Ketika segala urusan kita pasrahkan Dia yang maha memberi solusi, Allah pasti akan kasih solusi. Kenapa? Saya sering mengatakan, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Sehingga Bapak Ibu, kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma tawaqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan
ketika ada gelas kosong di hadapanmu. Kamu ngapain kesini? Kamu pengen dekat dengan aku ya? Sorry ya, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamart. Maksudnya apa, berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Sudah sana. Sangat mateng ya. Hancur. Karena aku nggak akan tergoda. Aku sama dia beda pemikiran. Dia mikir aku mikir yang lain. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kita percaya dengan kemampuan kita. Jadi mohon maaf, selama ini kita berikhtiar kadang-kadang tidak sesuai hasil. Kenapa? Karena kita terlalu percaya dengan kemampuan kita, bahwa kita mampu. Kita lupa bahwa kita itu mampu karena dimampukan. Anda jadi pejabat bukan karena Anda hebat, karena dipilih oleh Allah dan Anda dimampukan. Saya kalau jujur Bu, saya lihat Anda itu mata saya berkunang-kunang. Tapi kenapa saya bisa bertahan? Karena Allah mampukan. Sesuatu yang mudah, kalau kita terlalu percaya diri, sementara Allah nggak mampukan, nggak mungkin bisa terjadi. Contoh, tidur itu masalah gampang apa masalah susah? Gampang. Tapi banyak orang yang nggak bisa tidur. Semalam saya nginep di Pontianak, di hotel, kamarnya bagus, kasurnya tebal, selimutnya hangat. Saya baca doa dari jam 1, mata saya baru merem jam 3. Jam 4 saya udah bangun, harus berangkat ke Sekadau. Selebau. Kita baca doa dari malam, Allah nggak mampukan, mata kita nggak bisa tidur. Saya baca doa, Bismillahumma ayya bismika amut. Ya Allah, pejamkanlah mataku ya Allah. Allah nggak mampukan, nggak terpejam. Tapi lucunya bapak-bapak Sekadau mendengarkan khutbah Jumat, nggak membaca doa tidur, matanya tidur. Makanya kalau saya ditanya, Gus, apa obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Kalau Allah nggak mampukan, nggak bisa. Kencing itu masalah sepele. Adik-adik dengerin ini. Itu pecinya NU. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Amin. Pecinya. Kencing itu masalah sepele. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, nggak bisa kencing. Saya punya teman Kapolres waktu itu, anaknya mau ikut saya umroh. Salah satu syarat umroh cewek harus tes, mohon maaf, harus suntik meningitis. Peraturan cewek harus tes urin. Masuk toilet 30 menit gak keluar dari toilet. Saya tanya, Dek, kenapa kamu belum keluar dari toilet? Mohon maaf ya, air kencing saya gak bisa keluar. Saya mikir, goblok nunggu heraiso. Gantian saya masuk toilet, saya mau kencing sama, gak keluar. Tak denden ke, gak keluar. Saya obat ABG, gak keluar. Akhirnya saya jenggot tak selang diindasi, gak keluar. Kenapa Allah gak izin? Tapi kalau Allah sudah mengizinkan, Anda coba lihat. Ada 2 kasus viral di Indonesia baru-baru ini. Satu sisi Allah menampakkan kuasanya dengan cara apa? Seorang pengamen jalanan, bukan siapa-siapa, tahu-tahu diundang oleh Istana Negara hanya dengan satu lagu, ojo dibanding-bandingin. Makanya bapak, ibu-ibu yang di atas panggung, jangan bandingkan dengan saya. Apa? Kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Bukan siapa-siapa, tapi kemudian ketika Allah berkehendak, tahu-tahu diundang Pak Jokowi, terkenal, viral, Allah angkat derajatnya.
Tapi di satu sisi Allah tunjukkan kuasanya. Orang punya pangkat dan jabatan, bahkan jenderal bintang 2. Tapi ketika Allah menghendaki, Allah cabut kuasanya, Allah hinakan sehina-hinanya. Betul? Karena Allah yang mampukan. Itulah kenapa orang-orang NU kalau habis sholat biasanya kita disunahkan untuk membaca apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Hanya apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Kalau Allah sudah kasih kuasa, manusia tidak bisa menolaknya. Tapi kalau Allah sudah mencabut kuasa, manusia pun tidak kuasa untuk menolaknya. Makanya mohon maaf, pasrah sama Allah, huwa maulana. Saya bilang 1 Oktober kemarin saya ada pengajian dengan Kapolri di Probolinggo. Saya bilang sama Kapolri, Pak Kapolri santai, bagus. Ingat, badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Itu artinya apa? Tambah kedekatan kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Sekali lagi saya ulangi, kita mampu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya guru itu anaknya paling pintar, Bu. Kenapa? Karena guru pekerjaannya memintarkan anaknya orang lain. Tapi buktinya apa? Banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru tidak bisa apa-apa kecuali Allah mampukan. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi buktinya banyak dokter yang sakit. Saya punya teman di Jogja spesialis THT telinga hidung tenggorokan, dokter spesialis THT, orangnya malah budek. Iya. Saya selalu bilang dokter itu pinter, dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang pasti ditanya. Goblok. Kamu sakit apa? Yang pinter itu cuma satu, dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disontek. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Polisi, kawan-kawan kita polisi itu seharusnya rumahnya paling aman. Tapi faktanya polisi sendiri tidak aman. Buktinya ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Artinya apa? Kalau kemudian Allah mampukan, berarti polisi dimampukan oleh Allah. Tapi saya bilang, ini adalah cara Allah menyelamatkan sahabat-sahabat saya polisi. Kenapa? Dengan menunjukkan polisi-polisi yang buruk, sehingga polisi-polisi yang baik diselamatkan oleh Allah untuk menjaga lembaga polisi. Betul? Kan kasihan sahabat-sahabat polisi yang baik, hanya karena satu oknum polisi semuanya menjadi tercemar. Maka Anda yang fair, jangan mengeneralisir seolah-olah semua polisi kelakuan Sambo. Anda salah. Itu hanya satu oknum yang tidak menggambarkan polisi secara kelembagaan. Bagaimanapun polisi itu penting. Coba Anda bayangkan tadi kalau saya datang ke sini tidak dikawal sama teman-teman PJR, mungkin saya belum nyampe. Saya niat tadi malam nggak tidur, saya mau tidur di mobil, dikawal sama PJR, larinya super kenceng, jalannya jelek. Ya Allah, serasa dihantam ombak tanpa air. Itulah bedanya Kalimantan dengan Jakarta. Kalimantan banyak jalan berlubang, Jakarta banyak lubang berjalan. Kalau memang manusia itu mampu, saya tambahi, seharusnya apa Bapak Ibu? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Wong mereka pekerjaannya membuatkan rumah orang, tapi buktinya banyak kuli bangunan gak punya rumah. Betul? Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dukun itu istrinya paling cantik. Wong dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan, tapi buktinya banyak dukun istrinya cangkemnya merongos.
Maka kita bersyukur hari dimampukan oleh Allah untuk hadir di acara pengajian pelantikan Fatayat. Maka pengajian akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kita mulai dengan selawatan dulu yuk. Anak Hadra, oi kerja. Lamungan mangan ya canggih. Mau selawatan? Suara saya batuk bindeng gak karu-karuan ini. Ini Mbak Fatayat di hadapan saya ada apel, ada anggur. Anda pilih apel apa anggur? Apel. Anggur, itulah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih pilih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Ayo selawatan. Minta lagu apa Bu? Joko Tingkir. Sekarang ada dua Joko yang terkenal, satu Joko Tingkir, dua Joko Kendil. Oke, Joko Tingkir. Joko Tingkir itu muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Kamu, gosek, ajar. Karena aku kaget. Kamu nggak usah terlalu semangat, amplopmu nggak jelas. Saya mau cerita, lagu Joko Tingkir itu kan kontroversi Pak. Bahkan mau dinyanyikan di Istana Negara nggak jadi karena takut kontroversi. Banyak orang mengkritik lagu Joko Tingkir. Saya ditanya sama wartawan, gimana Gus? Enggak, bagi saya keren. Kenapa Gus kok keren? Gara-gara ada lagu Joko Tingkir, orang sekarang mencari-cari Joko Tingkir itu siapa. Dia jadi viral. Tapi itu menghina Gus. Penghinanya apa? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet. Salahnya ngombe dawet apa? Justru bagi saya benar. Karena zaman Joko Tingkir itu adanya cuma 3, kopi, dawet, sama degan. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba, itu salah. Karena zaman Joko Tingkir belum ada boba. Kalau ngombe dawet dianggap salah, Anda akan didemo sama bakul dawet seluruh Indonesia. Bahkan kalau Bapak Ibu ke Purworejo mau masuk ke Bumen, itu ada jembatan namanya Jembatan Butuh. Di situ ada penjual dawet ireng Jembatan Butuh. Mana disingkat? Dawet ireng Jembatan Butuh. Disingkat jadi Jembatan Butuh. Ampun. Ya singkatannya itu. Jembatan Butuh. Kok kamu ketawa? Ya Allah, kok lemune kayak gini. Sama kawan tengah. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi
mengaji dan bersolawat dari sekadau untuk Indonesia. Tangan semuanya diangkat untuk Kanjeng Nabi. Sholawat pada bareng. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dolan ning sawah atus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, okeh rondo sing jaluk dirabi. Rondo Kiai, rondo. Ada janda di sini? Pantesan perasaanku gak enak. Itu polisi janda semakin di depan. Oh, anak-anak pendekar minta. Oke, tak kasih siir untuk anak-anak pendekar jomblo-jomblo ini. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep kanca. Semarang kaline budek sing disayang matane picek. Ketake ibu arep nguyuh. Cewek ya Bu ya. Itu melu. Masa nguyuh berjamaah. Ya Allah, ya Allah. Wis apa wong itu ya. Aduh. Buat limbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae montek. Ya rupane wong fataya gelem ngaji ning ngarepe kiai tungkae selonjor ki. Orang rumangsane tungkae meletek-meletek. Oh, asam urat. Ada yang punya penyakit asam urat? Mau saya kasih obat? Pulang nanti cari gula batu. Gulane diwenehke asame, watune nggih nutuki urat. Ya wis. Es, boleh. Santai ya Allah lahir. Makan roti di tengah desa, dari tadi ngaji nggak ada kipas anginnya. Ini mati. Kan aku sumu. Yes. Lah ya ngono diurepke, Cok. Aku mau ora diurep. Yo ora cedak-cedak masuk angin. Angel. Kok penting. Begitu sulit. Lupakan silit. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, di acara pelantikan Fatayat ini saya ingatkan ada dua amanah yang diamanahkan oleh Nahdlatul Ulama. Dua amanat ini akan saya sampaikan sehingga mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa menjaga amanah. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada dua misi besar Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah misi beragama, yang kedua adalah misi berbangsa. Saya sampaikan terlebih dahulu misi berbangsa.
Apa misi Nahdlatul Ulama di dalam berbangsa dan bernegara? Menjaga keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan NKRI harga mati dan Pancasila sebagai sebuah ideologi. Baik di dalam berbangsa dan bernegara, yang menjadi acuan adalah surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Allah perintah kita untuk jadi iki modar-modar wae. Kurang kopi nih. Ganti. Inilah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke kita wujudnya, cewek diragati teh oke diuntal kancane. Kamu lagi. Jeng. Materinya boleh lemah. Sudah minggat sana. Kerja kita. Apes. Silakan Bu, yang panas silakan pulang saja Bu. Ya Bu, silakan. Saya tahu kamu itu ngiyup berteduh bukan karena takut panas, takut bedakmu luntur. Pokoknya sekarang kebutuhan glowing perempuan itu Pak, itu kebutuhan pokok. Makanya ada istilah, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung kopi. Betul Bu? Makanya saya ditanya sama istrinya Deddy Corbuzier, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Santai Pak, masih awal, mereka kita muliakan. Nanti malam kita bantai. Saya itu nggak berani menyakiti perempuan, karena perempuan itu punya slogan, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Biasanya jilbabnya merah. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Ya Allah, sing bareng nguyuh ya Allah. Ampun ya. Cici. Kok kakinya nggak basah, nggak cewek ya Bu? Masih buri kemayu nih. Temen ada. Terus tua kok bajunya Fatayat. Jangan-jangan salah seragam orang. Kayaknya menolak tua dia. Padahal kan kalau Fatayat biasanya kelasnya STNK, setengah tua yang kenceng. Kalau ini kan sudah STMM, setengah tua meh modal. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Allah perintahkan kita untuk menjadi umat yang wasatiyah, tawasut, baik di dalam berbangsa maupun beragama. Di dalam berbangsa, mohon maaf, pemerintah yang sah harus didukung, benar disupport, salah dikritik, bil ma'ruf dengan